Kita lebih sibuk membaca WA daripada membaca Quran, ingin paham, ingin bisa mengamalkan. Benar? Apa yang Allah sukai, yang diperintahkan nyaris tidak kita pedulikan. Tapi apa yang sudah Allah janjikan, malah itu yang kita perjuangkan. Salah alamat. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Di Selandia Baru kemarin ada seorang Muslim yang memiliki 3.500 sapi perah. Sapinya di Selandia Baru, di dekat Kutub Selatan, diperah di sana. Tapi itu rezeki beragam hamba Allah di seluruh dunia. Diperah, diproses, jadikan susu, terbang menuju ke pemilik rezekinya masing-masing. Ada yang di Amerika, di Inggris, di Cina, ada yang di Indonesia. Dia datang. Dari sana datang, bawa ke supermarket, minimarket, nanti akan dibeli oleh yang calon pemilik rezekinya. Dibeli, dibawa ke dapur, dimasukkan botol, kocek-kocek, nganter, masuk, sapinya di Selandia Baru. Ribuan kilometer tembus ke sini. Itu siapa yang akan minum susu 3.500 kali 10 liter? Sedang di sana bayi hanya sedikit. Penduduknya saja hanya 4,5 juta. Sapinya lebih banyak daripada penduduknya. Karena ada hamba-hamba Allah yang ibunya tidak punya air susu. Jadi hadirin, sampai detik ini nih saya sudah 56 tahun lebih hidup di dunia ini. Tercukupi itu. Nutrisi untuk tumbuh rambut, nutrisi untuk tulang supaya tidak rapuh, oksigen, keperluan sel-sel tubuh saya. Saya tidak tahu ini sel saya perlu apa saja, tapi cukup. Sel perlu nutrisi, kita perlu zat besi, kita perlu karena banyak radikal bebas, kita perlu SOD, antioksidan, cukup nih tubuh memproduksi tanpa kita tahu. Benar. Dan ini bukan sedikit keperluan tubuh kita ini. Keperluan oksigen kita banyak. Saudara bernapas mengeluarkan karbon dioksida, saya memerlukan oksigen, tapi yang masuk ke sini oksigen, walaupun masif dari sana sini karbon dioksida. Artinya keperluan ini dicukupi oleh Allah. Jadi kita jangan cemas dengan keperluan kita, tapi cemaslah kepatuhan kita kepada Allah nih. Seperti sholat barusan, apakah sudah maksimal belum? Kita lebih maksimal rapat mencari uang daripada maksimal ingin sholat khusyuk. Kita lebih sibuk membaca WA daripada membaca Quran, ingin paham, ingin bisa mengamalkan. Benar? Apa yang Allah sukai, yang diperintahkan nyaris tidak kita pedulikan. Tapi apa yang sudah Allah janjikan, malah itu yang kita perjuangkan. Salah alamat. Makanya tenang hadirin. Bisa dibuka ini. Saya memerlukan angin. Alhamdulillah. Bukan tidak boleh kita menyempurnakan ikhtiar. Jangan disamakan janin dengan sekarang, karena janin kita tidak bisa keluar. Kita juga tidak bisa membedakan waktu, tidak boleh menyamakan sekarang dengan waktu kita bayi. Misalkan adik sekarang telentang di sana, mungkin yang datang bukan susu, yang disiram pakai air seember. Karena sudah Allah lengkapi dengan kaki, tangan. Ini adik-adik usia berapa, Dek? Boleh agak berdiri sedikit? Saya ingin tanya. Berapa tahun usianya? 12 tahun. 12 tahun. Alhamdulillah. Makan terus? Alhamdulillah. Makan minum? Alhamdulillah. Berpakaian?
Alhamdulillah. Rezeki ada terus? Ada terus. Apakah pernah memikirkan rezeki yang akan datang? Enggak pernah. Bagus ya. Nggak pernah mikirkan, ada terus nih hadirin. Apakah tahu bahwa dunia ini sedang mengalami kesulitan ekonomi? Enggak pernah. Tahu. Sekarang tingkat perekonomian sedang turun. Apa yang kepikir? Enggak ada. Ada yang pikir bagus ya, jernih sekali ya. Globalisasi di dunia ini sekarang cukup rezekinya. Apakah kita harus begini terus seumur-umur? Nanti ditambah ilmunya oleh Allah, disekolahkan, dikasih wawasan, tanggung jawab kita menjadi lebih besar. Kalau ada ini wajar, tapi kalau sekarang udah besar misalkan, bagaimana keadaan istrimu? Nggak tahu. Nah itu beda lagi hadirinnya. Cing soleh ya deh, alhamdulillah. Tenang, jangan risau. Rezeki udah ada belum? Alhamdulillah. Yakin? Sampai kapan? Enggak tahu. Sampai meninggal ada rezekinya. Jangan takut ya. Sudah punya istri belum? Belum. Apakah cemas memikirkan calon mempelai gitu? Enggak. Aduh, enaknya hidup ya. Sok ya, ini beberapa stres. Coba yang ini stres enggak? Terima kasih dek, terima kasih dek. Alhamdulillah, silakan duduk. Nanti ketika SMA sudah ditambah ilmunya. Ketika sudah selesai kuliah sudah beda lagi tuntutan dari Allah. Tapi tetap saja ilmu yang kita miliki itu ujungnya hanya dua. Satu, membersihkan hati. Dua, menambah amal. Karena Allah Subhanahu wa taala yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi kita kuliah itu agar makin bersih hatinya. Tauhidnya makin bagus, bersih dari musyrik, bersih dari munafik, bersih dari fasik, dan agar produktif kita menjadi orang yang berbuat baik lebih banyak lagi. Kan prinsipnya kita bertambah ilmu, sekolah, kuliah tuh supaya tambah produktif kebaikan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sedangkan apa yang akan kita dapatkan tidak usah risau. Karena itu sudah ada dalam janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Syukur saja, nanti janji Allah datang. Takwa saja, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Nanti ada jalan keluar. Sing yakin ke Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Makin yakin, makin terjamin. Jadi apa yang Allah janjikan itu udah nggak usah kita ragukan, tinggal apa yang Allah perintahkan. Lebih sederhana, bukan? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Bersungguh-sungguhlah dengan apa yang manfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan lemah. Jadi kita harus sungguh-sungguh tapi minta tolong ke Allah karena tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah semata. Udah, jangan risau masalah jodoh ya. Dek, bagaimana? Tenang ya. Pertama, belum tentu panjang umur kita ini. Mending patuh saja. Ingin jodoh terbaik, jadi aja lelaki terbaik ya. Allah kan tahu. Akhwat, jangan cemas masalah jodoh. Tak cemas juga, belum ada jodohnya. Lebih baik cemaslah, tidak serius kepada Allah. Aduh, saya ngomong gini sambil hati itu gelisah karena mudah bicara itu ya. Tapi untuk mempraktekannya perlu lebih gigih dibanding dengan bicara. Silakan. Al-Ankabut ayat 60, Toha 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyim min dabbatin
حبة لا تحمل رزقها الله يرزقها لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. Beberapa banyak binatang yang melata yang tidak sanggup membawa rezekinya atau makanan kebutuhannya, Allah yang menjamin rezekinya juga terhadap kamu. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan kepada keluargamu supaya sembahyang dan sabarlah dalam melaksanakannya. Kami Allah tidak menuntut kamu supaya mencari rezeki. Kami Allah yang menjamin rezekimu dan akibat kemenangan yang terakhir bagi orang yang bertakwa. Wabtaghu min fadlillah, kita bukan mencari tapi menjemput. Kalau mencari antara ada dan tiada. Kalau menjemput pasti ada, tapi belum tentu ketemu. Istrinya di Geger Kalong Hilir, ada jemput di Geger Kalong Girang. Tidak ketemu dengan istrinya, bukan tidak ada, tapi salah jemputnya. Jangan risau dengan rezeki kita. Risaulah satu, jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya berkah. Gara-gara niatnya salah, caranya salah. Rezekinya ketemu, berkahnya hilang, cilaka. Kalau berkahnya hilang, tidak ada kebaikan dari rezeki kita. Jelas hadirin? Yang kita perlukan kan keberkahannya, bukan rezekinya, karena rezekinya sudah ada. Dan rezeki itu tidak harus sesuai dengan jalur yang kita tempuh. Kerjanya ini, rezeki bisa di mana? Tidak harus, beda rezeki dengan gaji. Kalau gaji dari kantor, jumlahnya tetap, waktunya. Tapi rezeki kan luas. Dari Allah lewat mana saja, diantaranya lewat gaji. Makanya jangan risau gaji kecil. Risaulah kalau tidak barokah. Gaji kecil, adek punya gaji tidak? Enggak. Punya gaji tidak? Tidak. Punya gaji tidak? Tidak. Ya, masih hidup. Punya gaji tidak? Ada. Banyak yang tidak jelas gajinya, tidak jelas tabungannya, hidupnya terus beranak. Karena Allah yang ngasih. Yang kita cari itu keberkahan. Nanti dari mana saja, dan tidak harus wujud dalam bentuk uang. Kita mau beli, tiba-tiba ada yang membayarkan, itu Allah yang bayarkan. Lewat siapa? Kita mau ke dokter, kata dokter nggak usah bayar, hari ini memang saya ingin menggratiskan. Kenapa kena dokter itu? Allah. Kita sakit gigi, ada yang nyabut kemana-mana bawa tang, sini, nah itu beda urusan. Oh iya, beli kendaraan tiba-tiba ada yang ngebayarin, ada punya hutang tiba-tiba yang ngutangin ke kita malah udah nggak usah dipikirkan, halal, beres. Jadi tidak harus bentuknya sesuai dengan keinginan. Tiba-tiba anak dimudahkan urusan dapat beasiswa, itu sama hadirin. Jadi jangan ngatur Allah lah tentang rezeki mah, lempeng saja. Betulan hadirin, ini maaf sekali ya, di antara yang hadir ini mungkin keperluan bulanan saya lebih besar daripada siapapun. Alhamdulillah dititipi anak 11, kalah kan semua? Ada bagaimana? Belum kan? Cucu 8, bisa dibayangkan hadirin, keluarga 2, Bandung, Jakarta. Untuk biaya dakwah juga besar sekali ya. Dan saya tidak tahu tuh dari mana rezekinya. Ngalir saja. Betul hadirin. Ini mungkin takdir saya seperti ini dengan beban
kehidupan sebesar ini ya, mungkin untuk membuktikan bahwa asli tuh saya tidak capek mikirin apa yang bakal saya dapatkan. Sibuk saja sekuat tenaga, patuh sekuat sebisanya dengan apa yang Allah perintahkan, walaupun jatuh bangun. Itu cukup. Saya belajar dari kuda. Kuda itu gak bisa keluar dari kandang kecuali dikeluarin. Suatu saat kemarau, berat, rumput di sekitar eko pesantren kering. Aduh, kami yang berpikir keras, kuda cuman ngangguk-ngangguk aja, ngarit gitu ada. Betul-betul berat tuh 2 tahun yang lalu. Takdirnya diundang ikut Dirgantara, pameran Dirgantara di Lanut Husein. Melihat kuda di sana, kata pimpinan di sana, silakan saja kalau perlu rumput. Saudara tahu kan lapangan terbang? Rumput bungkul hadirin. Masya Allah. Diberi izin motong rumput di sana, cukup kuda. Yang lebih dramatis lagi sapi. Di sini 35. Sapi di Selandia Baru yang milik Pak Reza Abdul Jabbar itu 3.500. Sedangkan rumput tumbuh hanya di musim panas. Musim dingin tidak tumbuh. Apa yang terjadi? Punya tanah 950 hektar dan itu harus dibagi-bagi. Mana yang untuk rumput, mana untuk jagung, mana untuk berbagai tumbuhan lainnya. Untuk apa? Karena pada waktu musim dingin rumput tidak tumbuh, ada jagung, ada salada dan berbagai. Maha suci Allah. Sapi mah nggak banyak mikir. Saya lihat bagaimana supaya rumput tumbuh, helikopter terbang ngasih pupuk. Datang traktor, Masya Allah, demi sapi. Oh asli nih hadirin. Ya Allah, sapi musim dingin harus makan enak. Petani itu nanam ya. Jadi jangan risaulah. Gajah tidak sekolah segitu gemuknya. Ikan paus sehari perlu 3,5 ton hadirin makanannya. Dibuat oleh Allah mulutnya lebar. Sebab kalau mulutnya kecil, bisa kram itu. Kenapa paus manyun kram? Coba kalau mulut paus kecil ngegayam semua, bisa rontok nih. Masuk. Ikan-ikan kecil ngumpulnya karena ada plankton. Makhluk-makhluk kecil ngumpul makan itu. Dan planktonnya itu tertarik kepada pipisnya paus. Jadi muter. Paus pipis dimakan plankton. Plankton dimakan ikan kecil dimakan paus. Artinya paus makan ya. Kencingnya sendiri. Atau kencing di laut mau berapa liter ada. Diatur semuanya. Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Harusnya kan stres, benar? Bingung. Ini teh Allah teh gimana? Makanan kami terbang semua. Faktanya tetap nyamuk yang nyamperin. Sebab kalau cecak harus nyari nyamuk, kapan makannya? Turun ke injak, jalan ke sana kesedot vakum cleaner, turun ke nyebrang kelindes. Ya, kapan makannya ya Allah? Mau ke selokan dipatuk ayam, beres. Ini benar hadirin ya. Jadi saya itu ingin sekali kita tuh jelas bahwa kita kerja itu adalah ibadah, bukan nyari uang. Anak-anak saya udah ada rezekinya masing-masing. Dan itu bukan ciptaan saya. Masya Allah. Kalau ini udah yakin, tenang adanya, kita cari keberkahannya. Kalau udah dikasih, syukur. Kalau sedang ditahan, sabar. Kalau diambil, ridho. Lihat yang lain, tidak boleh iri. Begitu. Lihat yang kaya, jangan kagum. Itu juga milik Allah. Lihat yang miskin, jangan merendahkan.
Lihat di SMM, di super minimarket Darut Tauhid yang belanjaannya banyak, lama enggak tuh pemeriksaannya? Kan? Lama tidak? Bandingkan dengan yang beli permen satu, lama tidak? Nah itulah orang miskin, ya. Polonyot hisabnya tuh. Model-model yang banyak kendaraan, banyak ini, lama tuh dihisabnya. Termasuk yang banyak istri, lama itu. Saya lebih lama daripada Ustadz Mulyadi. Tapi Ustadz Arifin Ilham lebih lama lagi yang ngambil. Semuanya dihisab. Miskin di dunia sebentar ya nggak apa-apalah. Yang penting ikhtiar, betul? Dan nggak mungkin semuanya kaya. Ringan hisabnya. Pernah dengar ibu-ibu yang rumahnya sederhana di Perumnas? Mah, ibu, kamu malu nggak rumah kita paling sederhana di komplek ini? Nggak dibangun, masih asli. Alhamdulillah Pak. Yang lain mah tidak punya rumah, kita punya rumah. Ya tapi paling sederhana. Alhamdulillah Pak. Enak rumah sederhana begini. Enak apa? Susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Enak rumah sederhana. Apa enaknya? Tidak ada yang iri sama rumah kita. Apa yang mau diiriin? Cuma ada bangku 2 yang enak rumah sederhana. Kenapa enak? Gampang ngurusnya. Ngepel juga tinggal set pakai kaki, muter-muter beres. Enak rumah sederhana Pak. Kenapa enak? Tidak diminatin maling. Rumah kita kan nggak ada kuncinya. Maling masuk juga, prihatin. Malah sedekah dia. Enak rumah sederhana Pak. Apa enaknya? Ringan hisabnya. Coba, gelas 2, piring 1, itu juga tinggal setengah. Orang yang miskin sederhana, ringan. Berapa lama sih di dunia ini, benar? Tapi di akhirat, kalau dia ridho dan tetap menyempurnakan kewajibannya, pasti Allah cukupi, ya. Hanya memang keinginan dunianya mungkin yang dibatasi. Jadi gimana nih, mau kaya atau miskin? Tetap mau kaya. Saya emang nggak mau. Saya hanya mau cukup. Perlu buat makan? Cukup. Buat anak sekolah? Cukup. Buat beli kendaraan? Cukup. Buat ganti rumah? Cukup. Buat ke Mekah? Buat sedekah 20 miliar? Ya. Mau ngapain kaya? Mau makan kaya, nggak jelas ya. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup. Kaya lagi dasar pengen.